Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Harsanti ingin mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tentang model tata kelola teknologi informasi. Beberapa praktik untuk tata kelola TI yaitu yang pertama ITIL, ada Infrastructure Library, yang kedua ISO atau IAC 17799, dan yang terakhir COBIT Control Objective for Information and Relay Technology. Yang pertama yaitu ITIL. ITIL dikembangkan oleh The Office of Government Commerce atau OGC, suatu badan di bawah pemerintah Inggris dengan bekerja sama dengan The IT Service Management Forum atau ITSMF dan British Standard Institute atau BSI. Itu merupakan suatu framework pengelola layanan TI atau IT Service Management yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia. ITSM memfokuskan diri pada 3 tujuan, yaitu yang satu, menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Standar ITIL berfokus kepada layanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi TI yang dikembangkan. Yang kedua yaitu ISO atau IEC 17799. ISO dikembangkan oleh The International Organizing for Standardization atau ISO dan The International Electronical Commission bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu yang pertama, konfidensial, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang kedua, integrity, menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Yang ketiga, availability, memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan aset yang berhubung dengannya ketika memerlukannya. Dan yang terakhir yaitu COBIT, Control Objective for Information Relay Technology. Control Objective for Information and Relay Technology atau COBIT. COBIT Framework dikembangkan oleh IT Government Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika. COBIT Framework terdiri dari 4 domain, yaitu yang pertama Plan and Organizing, yang kedua Acquisition and Implementation, yang ketiga Delivery and Support, dan terakhir Monitoring. Yang pertama yaitu Planning and Organization. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua, Acquisition and Implementation. Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga, Delivery and Support. Domain ini menitik beratkan pada proses layanan TI dan dukungan teknisnya. Yang keempat, Monitoring. Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. COBIT mempunyai kematangan atau maturity models untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian sorting, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimilikinya dari skala non-existent sampai dengan optimization dari 0 sampai 5. COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lainnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Critical Success Factor atau CSF, mendefinisikan
Yang kedua, Key Goal Indicator atau KGI mendefinisikan. Terus yang ketiga, Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama, Critical Success Factor atau CSF mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses TI di organisasinya. Yang kedua, Key Performance Indicator KPI mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya berupa indikator kapabilitas pelaksanaan dan kemampuan sumber daya TI. Terus yang kedua, Key Goal Indicator mendefinisikan ukuran-ukuran akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses TI yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. KGI biasanya berbentuk kriteria informasi. Yang pertama, ketersediaan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Yang kedua, tidak adanya resiko integritas dan kerahasiaan data. Terus yang ketiga, efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Yang keempat, konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.